Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, NIM 35120090 dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal final mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Soal pertama yaitu jelaskan jenis-jenis organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, di mana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tapi ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya itu firma, adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Seluruh anggota memiliki tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama terhadap perusahaan kepada pihak lain. Apabila ada kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, jika perlu dengan semua kekayaan pribadi. Selanjutnya itu perseroan komodenter atau CV, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai keikutsertaan dalam persekutuan. Selanjutnya itu perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Selanjutnya yaitu koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Yang terakhir yaitu yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan antara PT dan CV. Dari segi bentuk, PT adalah badan usaha yang berbentuk hukum yang statusnya diatur undang-undang, sedangkan CV bukan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Dari segi pendirinya, PT, jika para pendiri PT harus mengambil sebagian saham dan pemegang saham ketika mendirikan PT, sedangkan CV, pendirinya bisa memilih posisi sebagai sekutu aktif atau pasif, di mana sekutu aktif tugasnya bertanggung jawab penuh atas semua hal yang termasuk kemungkinan yang akan terjadi terhadap perusahaan. Sedangkan sekutu pasif tugasnya hanya bertanggung jawab pada modalnya saja. Soal ketiga, jelaskan peran hukum dalam dunia bisnis. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, agar pelaku bisnis lebih memahami suatu hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang ketiga, agar pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpan dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu agar terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Nomor 4 yaitu jelaskan kenapa merek dagang sangat penting dalam sebuah bisnis. Yaitu, merek membedakan produk dengan produk pesaing. Merek akan memberikan identifikasi bahwa produk berbeda dengan produk lainnya, bermanfaat juga dalam hal iklan dan promosi produk. Yang kedua yaitu menambah nilai produk. Konsumen melihat merek sebagai sebuah tolak ukur dan menambah nilai sebuah produk. Yang ketiga yaitu merek bisa menambah image sebuah produk. Konsumen juga cenderung memilih produk yang bermerek karena lebih bisa dipercaya asal-usul produk bisa diusut. Soal kelima yaitu jelaskan syarat sahnya perjanjian jual beli. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, atau penipuan. Yang kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perikatan. Artinya orang tersebut menurut hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang yang sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan, dan tidak cacat mental. Selanjutnya yaitu adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Yang terakhir yaitu sebab yang halal. Berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan penyebab batalnya perjanjian jual beli. Yang pertama yaitu penyebab batalnya perjanjian jual beli yaitu apabila salah satu dari syarat sahnya tidak terpenuhi. Contohnya, objek yang diperjanjikan atau ingin diperjualbelikan tidak jelas.
Yang kedua yaitu isi perjanjiannya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan terakhir yaitu nomor 7, jelaskan peran hukum bisnis internasional bagi perusahaan multinasional, yaitu menjadikan perusahaan multinasional memiliki kapasitas hukum atau legal capacity dalam menjalankan usahanya pada cabang perusahaan berbagai negara. Dengan adanya legal capacity, perusahaan multinasional dapat mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum internasional, dapat mengadakan dan membuat perjanjian mampu untuk mempertahankan hak miliknya, serta memiliki kekebalan dan keistimewaan. Itulah tadi jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.